bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti dua maknanya. Satu, tidak ada yang luput dari kesalahan. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matikan sejatinya. Kenapa masih ramai begini? Walakin yuakhirukum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang disebutkan. Ya. Jadi mau apapun gimana masa lalunya, udah tenang aja. Kalau Allah emang udah benci, udah Allah matiin kok detik itu juga. Kenapa kita masih ramai? Ya udah, Allah nungguin tobat kita. Ya. Kalau ke orang sama, kok saya ngelihat dia maksiat nih kok. Nih bahkan saya rekam tuh. Lihat kan dia maksiat kan, dia nerakanya kira-kira belah mana ya kok. Kadang nanya nggak nanggung ya. Sederhana, itu yang kamu lihat maksiat, sekarang masih hidup nggak? Masih sih. Oh ya udah, berarti kata yang punya langit dan bumi aja, Allah masih kasih kesempatan. Apa hak kita menghakimi? Ya kayak gitu tuh pasti ke neraka. Kayak gitu tuh pasti nggak akan diampuni. Padahal yang ngomong gitunya ini hamba yang layak Allah matikan juga oleh Allah, karena dia juga pasti punya kesalahan. Kasok ya yang membangun aja. Ya, masalahnya seperti apapun, kalau Allah memang udah benci, udah selesai. Tapi kita masih ada karena tadi Allah nungguin tobat kita. Yang kedua, kenapa kita masih ada sampai detik ini? Ada salah satunya juga rezeki yang sudah Allah tentukan harus kita terima, milik kita, itu belum kita terima semua. Kan di hadis Arba'in yang nomor 4, misalkan hadis yang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bercerita kan di dalam perut ibu. Nah ini Nabi ngomongnya 14 abad yang lalu. Ada SPOG kan sih? Dari Sabjid kan ternyata kata Nabi 40 hari pertama dia masih berupa nutfah, 40 hari kemudian dia berubah menjadi alaqah, ada 40 hari kemudian yang berubah menjadi mudghah. Sebelum di zaman belum ada USG, belum ada apapun di saat itu ya. Masya Allah. Dan ketika sudah 40, 120 hari, berarti dibagi sebulan 30 hari, berarti kan 4 bulan. 4 bulan itu lalu Allah menyuruh malaikat meniupkan ruh. Nah di situ berikut disertakan adalah ditentukan rezekinya. Ya. Maka mau terkapar pun dia udah nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk tuh pasti lewat infus atau lewat mana. Sebenarnya ada kisah kayak gini, kemarin baru kami cerita. Ada orang jatuh ke sumur, udah gitu minta tolong. Alhamdulillah ada yang lewat terus nolongin, turunin timba, naiklah dia manjat. Ditenangin dulu, dikasih minum segelas susu. Akhirnya ditanya kan setelah tenang, "Hai kamu kenapa bisa jatuh?" "Gak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih di Braga ini." Jatuh lagi. Ya, tapi jatuh yang kedua mati. Ya. Udah gitu kata lama yang menyaksikan hal itu, mereka bilang, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat matinya pun harus naik dulu menjemput rezekinya, baru dia boleh mati. Tapi kadang kita mencegah hijrah tuh kadang gara-gara gimana nih rezeki. Kemarin tuh podcast diminta untuk acara-acarain, ya adalah artis hijrah gitu. Dulunya belum, dunia berpakaian kurang bahan, sekarang cukup bahannya, alhamdulillah. Ya, dan cerita tuh Masya Allah, alhamdulillah akhirnya tenang. Tapi kan begitu cerita, salah satu kekhawatirannya, nanti saya nggak laku kalau misalkan harus menutup aurat. Orang ini lagi cantik-cantiknya gitu istilah. Ya, maka kadang orang salah konsep bicara rezeki itu, dikiranya kalau ngelakuin yang Allah nggak suka kayaknya dapat lebih banyak kali ya. Contoh, aduh gaji sebulan segini, ini kalau nggak sambil korup nggak dapat nih lebih banyak, mana harus ada kebutuhan misalkan kayak gitu ya. Maka sejatinya masalah rezeki itu, kalau kata Allah di bulan itu si Koko misalkan nih, si Denis di bulan ini si Denis ini misalkan rezekinya 1 miliar misalkan ya, maka mau dicari dengan cara halal atau haram sekalipun pasti segitu. Kita kan kiranya kalau aku ngelakuin yang haram kayaknya lebih banyak kali ya, enggak, pasti segitu ya. Salah satu landasannya ini ada kisah dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika minta anak kecil, nah ini tolong dibersihkan pelana kudanya, ditinggal sholat dulu ya, beres sholat kudanya mah ada, tapi anak kecilnya sama pelana kudanya hilang. Ya udah dicarilah, udahlah beli lagi aja. Datang ke toko pelana kuda, dilihat kayak kenal tuh pelana kuda. Ditanyakan ke yang punya, "Bapak punten?" Gak punten juga sih, di sana kan di Arab ya. Ini mah misal bahasa kita aja.
Pak punten, itu bapak tadi yang itu dapat dari mana? Oh tadi ada anak kecil jual. Nah ditanya kan, Pak boleh saya tahu nggak tadi bapak ngasih berapa tuh ke anak kecil itu? Dijawab kan, 1 dirham. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setelah aku selesai sholat juga pengen kasih 1 dirham ke anak itu. Jadi anak itu ngerasa kalau dicuri dapat uangnya lebih cepat, bisa lebih besar. Ternyata enggak, dapatnya segitu juga. Tapi bedanya apa? Kalau dicuri dia dapatnya 1 dirham plus dosa. Tapi kalau tidak dicuri dia dapatnya tetap 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih untung? 1 dirham plus pahala. Ya, tenang aja. Ya, tidak cukup yakin. Karena kalau misalnya ya aslinya kayak koruptor, kita tahu sih korupsi itu nggak boleh. Makanya mereka nggak ada yang pernah update status kan. Alhamdulillah hari ini telah berhasil kumakan uang rakyatku 1 miliar. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena memang ciri dosa itu 2 sederhana. 1 bikin gelisah. 2 tidak ingin diketahui orang lain. Coba keluar dari masjid dengan sengaja pakai sendal orang, gelisah nggak? Takut orangnya ada yang mana nih nggak tahu. Atau ada yang negor, ya. Waduh, jangan-jangan itu yang punya. Padahal dompet kita ketinggalan isinya 5 juta. Gitu ya. Dia pengen ngambil. Kalau udah ketakutan dia dapat sendal baru 50.000 tapi dompetnya hilang. Rugi ya. Atau kadang yang kedua cirinya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Makanya orang kan maksiat sembunyi-sembunyi. Ya. Nggak ada seorang suami yang pengen selingkuh dengan izin yang baik. Wah istriku, aku izin ketemu simpenanku dulu ya. Gitu. Nggak ada ya. Karena ya tidak ingin diketahui. Makanya sederhana. Karena kalau berada di jalan kebaikan, misalkan dia beramal solih, sholat zuhur, kudu ke masjid, ya gimana tuh? Masa sembunyi-sembunyi gitu ya? Apalagi yang fardu memang silakan syiar, orang ngelihat nanti siapa tahu ngikutin jadi dakwah. Ya, walaupun nanti ada yang sunnah silakan kalau mau sembunyi-sembunyi. Tapi kalau begitu ketahuan, tadi kamu sholat duha ya? Kok disebut sih? Aku kan malu sholat duha. Gak ada ya. Malah bisa jadi malah, oh iya dong gue gitu ya. Sampai jadi iklan waktu itu ada ibu-ibu sholat duha, tetangganya nelpon, diangkat sama anaknya. Nah, ibumu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh sholat seneng. Ketawa duhanya. Besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asalnya 5:30. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. Nah, ibumu mana? Si ibu udah gemetarannya. Akhirnya terucap lah. Sebetulnya terucapnya sederhana oleh si anaknya. Lagi sholat asar tante. Tapi di telinga si ibu itu seolah slow motion. Lagi sholat asar tante. Dan respon karena teleponnya kan masih kedengeran kan. Apa? Sholat asar jam segini? Beres sholat si anak. Kamu ngapain bilang kayak gitu tetap? Diciwit. Artinya diciwit. Diciwit. Ya. Kalau bercandaan anak zaman sekarang dia dibilang dicubit ginjalnya. Gimana ya nyubit ginjal masuk ke dalam gitu? Pengen nyubit ginjalnya katanya. Insyaallah. Ada aja ya. Tapi udahlah, yakin loh ya tuh Allah. Dengan yang bikin kita ini tidak yakin karena dengan janji Allah. Ya, maka ya sudah. Yuk hijrah kapan lagi? Tadi kita sudah sepakat, kita punya keinginan, udah dikejar-kejar itu keinginan, belum bahagia juga. Ya. Sedangkan orang-orang yang telah mengejar Allah, ya para nabi, orang-orang soleh terdahulu, ya pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit bahkan terampuni, ujian lebih parah daripada kita, tapi tetap jadi yang lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Meskipun kata orang, bodoh ya, masa ngakunya nabi tapi ngebangun kapal di atas gunung selama 80 tahun. Nabi Nuh alaihissalam kacau kan, pasti gila dia. Dicaci maki, diinin orang, tapi enggak tuh. Ya kalau yang sekarang kayak orang hijali, dia bodoh ya, ninggalin jabatannya di perusahaan itu, ninggalin uang sebanyak itu, ya. Tapi lihat orang yang hijrahnya berhasil, benar, dan akhirnya hanya Allah saja di hatinya, nggak ada penyesalan, meskipun kata orang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Sebetulnya beda sudut pandang doang. Dia masih segitu cinta sama dunianya, dia udah yang satu lagi sudah ngejar Allah. Jadi kadang ada yang bilang, makanya cik atau tobat, nurut sama Allah, biar hidupnya nggak ada masalah. Kurang tepat juga. Karena makin nurut sama Allah bisa jadi tambah banyak masalah, ya. Jadi ketika tambah banyak, yang berbeda apa? Sudut pandangnya aja. Definisi tentang nikmatnya yang berubah. Dulu nikmat itu adalah setiap kali keinginan dikabul. Sekarang nikmat itu adalah
apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Ya. Jadi pola hidupnya sudah berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Perkara hidupnya pun juga sudah berubah, bukan perkara apakah aku suka, tapi Allah suka atau tidak. Ya. Itu ngejar Allah suka. Udah legal. Apa pernah dengar gitu? Ada nabi yang atau orang soleh asli terus berkata, saya sampai kapan hidup tenang damai kayak gini ya? Kayaknya lebih enak diazab kayak dulu deh. Nggak ada. Atau apakah ada nabi yang pundung? Tahu istilah pundung? Pundung. Diledekin terus jadi diem aja nggak mau ngomong, ya itu kan pundung juga ya. Iya, ada baper atau yang ngambek gitu ya. Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari ini? Kemarin jadi aku bagus, sakit hati dah. Ya, Islamnya tidak akan sebesar ini kalau nabinya ambekan. Tapi tenang ya, jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun, kalau nggak berikan izin, nggak akan jatuh selera. Nggak ada artinya ya. Dicaci pun. Dicaci, Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Nah, gini aja. Malah yang jadi monyong yang nyebut kata monyong. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Dipuji juga sama aja, hati-hati lah. Ibu kok kelihatan awet muda ya ibu? Usianya berapa sih bu? Aku udah 42 loh kok. Terlihat 41,5 ya. Hati-hati. Lumayan ya pak. Nggak tahu sih bisa beramal soleh berapa banyak. Ya. Tapi ya hati-hatilah, namanya juga habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang. Muji, iya anakmu cantik ya. Beres-beres ada bisikan mendalam teh, bu ada gopay dulu ya. Insya Allah. Udahlah gak rugi, tenang aja. Rugi itu kalau nggak nurut sama om, ya. Yuk sisakan waktu. Ini berapa? 13.58. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Atau kalau soal kemik itu benar. Ya, emang nggak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Jadi kan tadi Ustaz bilang hijrah itu apa ya? Mungkin tujuan mungkin. Cuman saya juga pernah lihat cerita UC ya Ustaz Jeffrey. Jadi dia itu dulu kan juga orang yang berhijrah. Nah itu cobaan dan itu juga besar banget. Nah itu gimana Ustaz? Apakah setiap orang yang hijrah itu harus ibaratkan dari dicuci dulu, dibersihin dulu kan supaya dia jadi pantas gitu? Atau memang ada orang yang hijrah tuh nggak pakai dicuci, jadi emang Allah udah ampunin langsung. Terus yang kedua Ustaz, saya pernah juga baca hadis ya, ada kisahnya Umar bin Khattab itu kan di bawah pohon gitu. Jadi apakah memang kita sebagai umat muslim harus 80% akhirat, 20% dunia, atau mungkin di tengah-tengah itu 50% saja? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi terkait kalau hijrah apakah harus benar-benar dicuci dulu. Memang kata Allahnya di surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau bahasa sederhananya, jangan kalian ngaku sudah beriman padahal kalian belum diuji. Atau di Al-Baqarah 155 214 wadana beluan nakum bisyai al-ayat selanjutnya yang garis besarnya hanya sama. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang-orang sebelum kalian. Diuji dengan apa? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, dan lain-lain. Siapa orang-orang terdahulu? Orang-orang yang justru lebih takwa daripada kita. Tapi mereka makin diuji. Mereka sampai bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Tadi 155-nya disampaikan, Fabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Terus, siapa tuh orang yang diberikan kabar gembira? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 156-nya. Jadi maksudnya kitanya aja sih menurut kita yang menyebut itu ujian dan penyucian gitu. Padahal dari sudut pandang lain bisa jadi itu tuh pertolongan. Karena kan katanya orang pengen hijrah kan pengen tenang, pengen bahagia. Masalahnya kata Allah tadi, ya kamu makin ngejar semua-muanya, tapi yang benar adalah kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya,
Maksudnya gimana? Kadang jadi sebetulnya makin kita mengejar itu semuanya untuk jadi milik kita, padahal aslinya itu semua bukan punya kita, semuanya milik Allah titipan. Ya. Nah, karena kita waktu hijrah itu biasanya terlalu ada banyak kemelekatan, suka banget dengan hartaku, suka banget dengan jabatanku, suka banget dengan popularitasku. Nah, sedangkan untuk bahagia itu justru dengan lepas dari itu semua. Aslama yuslim, Islam, berserah, melepas. Sehingga akhirnya, ya memang harus dilepasin dulu. Ibarat hati kita segini-gininya nih. Di dalamnya kita taruh macam-macam, hartaku, jabatanku, rumahku, popularitasku. Di sana Allah nyelip sedikit, atau iya sempit-sempitan. Ya. Makanya kita udah punya segimana banyak juga masih terasa sempit hati. Kok masih sempat galau ya, masih sempat sedih ya. Karena yang aslinya ketika akhirnya hijrah itu ada yang nyebutin seperti dia amplop yang lagi dilepas-lepasin semua perangko yang udah kepala nempel. Karena apapun yang menempel, yang melekat pasti jadi masalah. Contoh, mikrofon ini manfaat tidak? Manfaat. Tanpa ini mungkin nggak kedengaran semua. Tapi benda sebermanfaat ini nemplok sama tangan saya, melekat, repot. Mau salaman susah, mau makan susah, mau buang air susah, mau mandi susah, ya. Padahal bendanya bermanfaat. Apalagi nih segini di tangan, apalagi nemploknya di hati, ya. Jadi apakah setiap kali orang hijrah itu harus dicuci dulu? Nah, ada waktu di mana kita menganggap itu dicuci, tapi ada waktu kita akan menganggap itu pertolongan. Karena kalau pengalaman pribadi, pulang dari Thailand itu saya dalam keadaan punya rencana cadangan, masih ada sisa uang yang dari Thailand, ya tinggal beberapa ratus juta sih nanti itu. Tapi rencana buat buka usaha dan lain-lain. Pas nyampe Indo, ya udah pengen buka usaha dan yang lain-lain. Kata Allahnya mungkin kayak gini, kotornya mau tobat, uang haramnya masih disimpenin, ya. Tapi nggak sanggup ya buang duit haramnya ya. Iya ya Allah, saya nggak sanggup langsung membuang semua uang haram tersebut, langsung disedekahin full semuanya. Kata Allah itu mungkin kayak tadi, tenang, diberikan pertolongan. Anda tebak bala bantuan dari Allah. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua. Ya, bro, bisnis bro, teman dari kecil nih proposalnya keuntungan kamu segini. Oke siap, hilang sampai sekarang minggat. Dia jujur, ada juga yang dia jujur, saya juga jujur. Bangkrut usahanya emang gak laku, gak ada yang beli, gak jalan. Jadi, udah mulai lagi dari nol. Ya, sampai sempat ngejual kaos kaki di emperan, sempat ngerasain jadi kurir, naik motor, bawa paket, ngetok-ngetokin pintu orang, tok tok tok, paket, gitu ya, panas-panasan, ada. Tapi ya udah terus. Dan setelah sisa uang haramnya habis ya itulah kali ya Allah ya. Jadi kayak sisanya pas udah mulai dari nol lagi, ngapa-ngapain aja jadi plus terus. Yang potensi ini paling untung cuma 1 jutaan bro, tapi begitu dijalanin berapa untungnya malah 15 jutaan ya udah. Jadi kayak seperti itu. Dan waktu setahun 2 tahun awal pas duit yang dibawa dari sana sisa udah dikumpulin capek-capek di sana malah habis, katanya hijrah malah ditolong, kenapa malah habis-habisan kayak begini. Tapi setelah 2-3 tahun ngejalanin baru mulai nyadar, ini tuh pertolongan ya, sisa uang haramnya kan jadi gak ada yang kemakan. Coba mau hijrah sambil uang haramnya masih dimakanin, berat pasti ya, dipakai buat ibadah malas dan yang lain-lain. Jadi apakah itu ujian, apakah itu penyucian, apakah itu dibongkar dulu dosanya, atau disebut pertolongan? Kata saya tergantung sudut pandang. Dan kalau misalnya kita masih segitu cintanya sama dunia, pasti kerasa berat, sampai dirasa itu adalah hukuman lah, azab dulu lah, atau apa dulu. Bagi sebagian orang, justru azab itu menjadi pertolongan. Ya Allah, mata saya habis ngeliat yang tidak baik, terus sudah hanya matanya kecolok, ya, kenapa? Dan akhirnya jadi kelidipan atau gimana. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa gugurin dosa yang tadi. Ya. Tapi kalau kitanya memang ya masih segitunya melekat, bagi kita bahagia adalah ketika memiliki ini dunia dan seluruh isinya, maka ya bagi kita itu seperti musibah yang luar biasa, padahal pertolongan, ya. Atau bisa jadi kitanya belum pengen surga, ya. Makanya padahal setiap kepahitan itu kan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Dan kita perlu dua-duanya untuk tambah dekat kepada Allah, untuk tambah dekat ke surganya Allah. Tapi kalau emang kita masih belum pengen surga, makanya bete setiap kali diuji. Karena ulama-ulama terdahulu ada yang difitnah, malah beliin kue bolu buat yang memfitnah. Sampai bingung, saya perasaan habis jahat ke dia, kenapa malah dikasih kue bolu? Ya beda-beda sudut pandang. Ya, jadi ketika nanti nurut sama Allah, yang berubah bukan masalahnya hilang,
tapi definisi tentang masalahnya pun berubah. Ya, nikmat dan musibahnya. Dulu nikmat tadi keinginan dikabul, sekarang nikmat apapun yang membuat dia tambah dekat kepada Allah. Musibah adalah apapun yang membuat dia tambah jauh dari Allah, meskipun bentuknya naik gaji, naik jabatan, tapi kalau tambah jauh dari ingat Allah, musibah asli. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Apakah kalau misalkan harus 80% akhirat 20% dunia? Ya, karena emang Umar bin Khattab sendiri pernah didatangi tamu negara lagi tidur di emperan trotoar. Penonton serialnya Umar di 30 episode, lagi tamu negara datang nyariin Umar, ditunjukin malah nggak ada istananya, lagi tidur di emperan trotoar. Coba Pak, di sebelah tukang-tukang yang jualan. Masya Allah itu beliau itu. Ya. Terus gimana? Nah, salah satu enaknya dalam Islam itu apapun bisa bernilai amal solih. Asal tadi caranya dua, niatnya lillahi ta'ala untuk Allah, dan juga caranya ittiba mengikuti yang dicontohin Rasul. Ya. Pengen kerja nih, datang ke rumah sakit ini, tapi dari awal melangkahkan kaki keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hamba berniat ini untuk mencari penghasilan untuk orang-orang yang aku sayang. Di tengah jalan kenapa-napa Pak, syahid Pak. Ya. Karena emang dari awal niatnya ibadah. Ya. Makanya yuk perlu terus perbaharui niat, perbaharui amal soleh. Dan karena lo mau dibilang seimbang lah mustahil lah. Dibilang seimbang tuh berarti 12 jam sholat, 12 jam dunia. Dan mustahil juga kan. Tapi makanya enaknya dalam Islam ya Allah. Istri yang akhirnya masakin suami, masak, kayak udah. Karena Allah suka. Ini perintah Allah. Ya. Maaf bu, aku harus makan di luar, udah janjian sama teman, ibu gak bilang-bilang mau masak. Ya udah, berarti makanan ini bukan rezeki bapak. Dan aku memasak ini bukan supaya dipuji oleh bapak, tapi karena Allah suka. Nah, ya tenang, kan tetap jadi amal soleh. Ya, atau silakan pilih, dipuji suami tapi nggak dapat pahala, atau suami nggak puji tapi jadi pahala di sisi Allah. Kayak dua-duanya. Ya, kayak begitu lah ya. Yang penting Allah suka. Jadi silakan semuanya diniatkan untuk jadi ibadah, amal soleh. Pertimbangannya yang mana yang Allah suka. Kerjaan, patokannya bukan yang gajinya paling besar, tapi yang paling bikin kita tambah dekat kepada Allah. Udahlah, semuanya jadi ibadah, jadi amal soleh. Karena emang kita diperintahkan ayat tentang Jumatan kan, Jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', disuruh untuk Jumatan dan suruh tinggalkan jual beli, ya. Ada gitu setelah beres sholatnya wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Disuruh kita bertebaran ke muka bumi mencari rahmat dan karunia Allah. Di zaman Umar juga ada pemuda 24 jam di masjid. Ditanya sama Umar, kamu pemuda umur-umurnya nyari pemasukan untuk berdikari. Orang mau kerja apalagi gimana? Kenapa kamu 24 jam di masjid? Kamu dapat rezekinya dari mana makan minumnya? Dia cerita, adik saya yang kerja, saya dinafkahin sama adik saya biar bisa 24 jam di masjid. Kata Umar ketika kepada pemuda itu, pahala adikmu jauh lebih besar daripada pahala kamu yang 24 jam di masjid. Asal tentunya si adiknya juga yang wajib-wajibnya terjaga ya. Bukan yang tanpa sholat, tanpa puasa Ramadan. Tapi dia yang wajibnya terjaga, tapi terus di jalan Allah. Ya, bismillah, diniatkannya untuk jadi ibadah. Setiap tetes keringat yang jatuh, para suami pergi mencari nafkah. Wanita di rumah sakit mah adem ya, alhamdulillah. Tapi yang kerjanya masih di luar, tapi tetap pengen yang berkerudung, pengen syari, setiap tetes keringatnya nggak akan Allah sia-sia. Ya, jadi itu maha pemurahnya Allah ya, maha baiknya Allah. Niatnya benar, caranya benar, meskipun kata orang itu untuk dunia, bismillah, bisa jadi pahalanya besar di sisi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Israel itu kita harus keluar dari lingkungan karena merasa kita mau berhijrah tapi itu tidak mampu? Oke, silakan. Apakah hijrah itu harus meninggalkan lingkungan kita? Nah, kalau tidak meninggalkan dirasa tidak mendukung. Sesekali Allah tolong, bunda. Ketika memang izin, memang ada yang lingkungannya toksik, terus lingkungannya ngajaknya kepada kemaksiatan terus. Tapi karena kita tidak cukup hati, ya Allah, aku tuh udah temenan sama mereka dari dulu banget, ya. Tadi kadang Allah malah tolong dengan cara apa? Dibolak-balikan hati mereka jadi nganggap kita nggak asik lagi.
jadi nggak pernah diajak. Mereka mulai bikin grup yang nggak ada kitanya doang, gitu ya, dan yang lain-lain. Tenang, padahal sejatinya itu pertolongan sedang dijauhkan dulu dengan yang ngajak melakukan yang Allah nggak suka, ya. Tapi bukan berarti dimusuhin juga, silakan. Karena dalam Islam nanti ada yang namanya uzlah, ya, menyendiri. Nabi juga uzlah dulu, menyendiri ke Gua Hiro untuk nanti akhirnya menerima wahyu. Tapi kabar baiknya kita mah sekarang nggak harus nyari gua, ya. Ya udah, misalkan agak jaga jarak, sekedar jaga jarak dulu, mulai belajar, kumpulnya sekarang jadi misalkan di pengajian, di majelis ilmu. Bismillah, suatu saat kita udah kuat untuk gak mudah tergoda lagi untuk kembali ke kehidupan yang lama, sudah berkomitmen dan tidak ada niatan untuk kembali ke kehidupan sebelum hijrah, silakan kembali lagi ke mereka untuk berdakwah, sekedar silaturahmi, kumpul yuk, goyang takdir, ngobrol. Kalau gini sih bro sekarang, kalau gini belum, gak apa-apa. Apalagi kalau kita berhasil buktikan tuh meninggalkan yang katanya yang kata Allah nggak boleh, riba, lain-lain, nggak, tuh tetap makmur juga, tetap ini juga. Berapa banyak yang tadi kalau di kajian tadi majelis taklim ibu-ibu, saya tanya, Bu izin mohon maaf, ada yang janda nggak Bu? Ada ditinggal mati suami? Iya. Udah berapa lama meninggalnya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ini ibu kelaparan nggak Bu? Enggak, alhamdulillah, malah tambah gemuk. Oh, berarti rezeki bukan dari suami ya Bu? Iya, dari Allah. Ya silakan buktiin aja bahwa yuk tenang, kita nggak akan mati sebelum rezeki dari Allah kita terima semua. Berhasil buktiin. Karena memang enak sih ketika kita pengen sukses untuk berdakwah, ya kesuksesan popularitas cuman alat dakwah. Baru jadi nikmat kalau bisa membuat dirinya dan yang mendengarkannya tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau misalkan malah dibikin orang tambah jauh dari Allah, ngikutin maksiatnya, ya udah dosa jariah. Ya. Dan karena itu cuma sebagai alat, ya udah. Memang di Indonesia itu kadang sampai ada, saya bilangnya kayak gini, orang itu kalau udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, dia mau berkata secantik apapun itu kalimat, tapi dianggapnya kentut. Jangan ngomong kamu bau. Insya Allah. Tapi ya ketika akhirnya ngejar ke arah sana untuk berdakwah, karena beda mungkin efeknya ya, orang yang nggak punya follower sama yang punya follower 1 juta misalkan. Terus dia bercerita, alhamdulillah ini pertolongan Allah, salah satu yang dibiasakan misalkan sholat duha. Kira-kira minimal 1%-nya aja dari 1 juta orang jadi pengen sholat duha. Ya? Berapa tuh berarti itu? Kurangin nolnya 2, 100 ribu, 10 ribu ya? 10 ribu orang. 10 ribu orang jadi pengen sholat duha. Pahala dari 10 ribu orang sholat duha tuh kayak gimana? Insya Allah. Ya udah silakan ya. Makanya memang Islam itu motonya rahmatan lil alamin, memang supaya agar kita tuh jangan soleh sendiri. Yuk terus supaya manfaat jadi kebaikan bagi orang. Ya. Silakan. Jadi apakah harus meninggalkan? Enggak, jaga jarak aja. Kalau kita nggak sanggup jaga jaraknya, Allah yang bikin mereka menjaga jarak dari kita. Ya. Dari istilah. Walaupun kadang memang silakan ada yang mengambil agak anti mainstream ya, dia menghilang dulu, taunya ke pesantren pedalaman dia kan kadang pesantren agak jauh ya, agak naik ke puncak atau agak ke dalam pedesaan biar agak terpencil, jadi pengen pegang handphone juga sinyal juga susah di sana. Alhamdulillah kalau mau kayak gitu, tapi kalau nggak bisa ada tanggung jawab ya udah, tinggal sekedar ganti circle dulu doang ya. Bismillah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Dok. Silakan. Maaf Ustaz. Iya Dok. Saya sedang ketemu Ustaz dari sini yang sudah saya kenal di luar itu ya, di luar baru ketemu hari ini. Alhamdulillah, mohon doanya dokter. Ya. Barangkali kalau cerita tentang itu agak panjang lagi. Cuma ini ada satu yang menarik tadi. Ada arti kata dari nikmat tadi. Ya. Jadi kayaknya semua orang ini hidup itu tujuannya untuk dari nikmat. Ya. Nomor 2, sebut-sebut kebahagiaan. Gitu. Ya. Cuma kadang-kadang susah buat kita mencari arti kata sesungguhnya dari kata itu. Nikmat, kebahagiaan itu. Aku saya bukan sinonim, tapi arti kata. Jadi Ustaz menceritakan tentang
nikmat itu sama dengan dekat dengan Allah. Apapun yang membuat kita termakan. Apapun yang membuat kita menjadi. Kemudian musibah itu apapun yang membuat kita menjadi jauh dari Allah. Iya. Saya terima kasih atas itu. Jadi cuma mungkin rasanya nikmat itu kan rasa gitu ya. Iya. Apakah dekat dengan Allah itu ada rasa nggak tahu ya? Ada satu kesenangan sendiri atau ada kenikmatan sendiri yang terasa nggak itu maksud saya. Itu dan kemudian kalau boleh dijelaskan juga mungkin arti kata bahagia itu kalau boleh bukan sinonim ya, tapi arti katanya. Baik, silakan. Terima kasih dokter. Alhamdulillah kita coba ya bahas. Kami berkesimpulan seperti itu sih karena memang kita memperhatikan sekeliling. Izin yang kami lihat di Thailand terutama. Ya, kami di sana untuk saya pernah ngerasain 80 juta sehari pendapatan di Thailand itu. Tapi kalau 80 juta sehari aja kan berarti baru 2,4 M sebulan. Senior kami di sana ada 8 miliar bersih sebulan, di luar biaya dugemnya bisa 1,2 miliar sebulan. Anak-anak kita bosan paling ke warung, anak-anak mereka bosan ambil handphone pesen tiket ke Singapura, ya. Gak bawa baju, gak bawa apa-apa, beli baju di sana, beli koper di sana, saking uang tuh bukan masalah bagi mereka. Ketemu sama izin, mohon maaf, oknum-oknum yang pejabat daerah di sana tunduk kepada mereka karena setiap bulan terima suap dan lain-lain. Jadi seolah berkuasa, seolah yang lain-lain. Tapi ada kayak momen di mana dia ngelihat si ibu, dia di restoran mewah, habis membanggakan anaknya ada yang kuliah di London, di Jerman, di seberang jalan dia ngelihat ada ibu-ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, sampai dikupasin, serabut-serabut putihnya dikupasin, terus dimasukin ke bibir ibunya. Itu muka mupengnya orang itu, Pak, lebih iri daripada orang yang gak pernah punya mobil terus ngebayangin beli mobil. Kita nggak lihat orang nggak punya mobil terus datang ke Gias gitu ya, pameran mobil. Kayaknya kan, wah, tapi seolah masih ada harapan, tinggal gue kerja keras, gue bisa kebeli nih. Muka yang ditampilkan si bapak itu kan, si Badar Judian itu, seolah-olah kayak, gimana caranya saya dapetin itu? Saya udah punya segala-galanya, kok belum kayak gitu gitu? Akhirnya nyeletuk, saya berarti buat apa dok udah ngelakuin ini semua? Orang usaha halal aja masih bisa dijahatin orang. Ini gue setiap hari bersinggungan dengan hukum, kemana-mana kadang harus dijaga bodyguard, di pinggang ada senjata api, saking takut dijahatin orang. Dengan segala resiko yang ngaco seperti itu, demi dapat uang lebih banyak, beneran uangnya lebih banyak. Tapi itu dan uang lebih banyak itu sanggup untuk membeli sekolah termahal atau bayar guru termahal. Tapi kabar buruknya, sekolah dan guru termahal itu bukan sekolah dan guru terbaik. Jadi dia pikir, ya, terus anaknya yang di luar negeri itu gimana? Terakhir nelpon sebulan yang lalu, itu juga karena minta duit. Terus anak-anak yang itu masih tinggal serumah kan yang suka jalan-jalan? Iya, tapi kalau di rumah pun di kamarnya masing-masing. Karena kalau rumah orang kaya kan biasanya gede, luar biasa, di kamar anaknya lengkap, ada WC, ada kamar mandi dalam, ada wifi, internet, TV, semua segala macam, jadi nggak mau keluar. Kadang mereka itu pas kami datang ke sana, ada ojek online datang 2. Ini kalian tuh tujuannya serumah, kenapa nggak satu aja? Karena adiknya mesen di kamarnya, kakaknya mesen di kamar masing-masing. Kadang orang-orang itu ketika beres dugem, Pak, yang paling pertama mereka ini adalah, tapi jenuh juga ya kita tiap hari kayak gini. Kayaknya lebih enak tinggal lagi di Indo, dikelilingin anak cucu di ruang tengah hangat. Nah, ya kita aja udah kumpul di ruang tengah, tapi kan karena nggak punya kamar lagi. Beliau malah pengen kayak gitu. Jadi saya berarti ngapain berarti kayak begini tuh? Dikira ini bisa ngebeli semua-muanya. Sampai salah satu puncaknya, waktu itu ada yang kawan ayah saya juga memang dia. Lalu ayah saya ngobrol sama cicinya, kakak perempuannya. Ngobrolinnya tentang teman mereka yang dulu paling kaya. Si itu kemana ya teman kita dulu yang paling kaya? Ya. Akhirnya dijawab, udah meninggal ya, nyaris busuk 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Kok bisa? Kan sampai sekarang anak-anaknya juga masih kaya terusin usahanya. Anak-anaknya yang naruh di situ. Kok bisa sih? Ya iyalah. Dulu kan saya coba ngambil ibroh dari obrolan mereka. Apa? Pasti ada yang bisa jadi pelajaran. Ternyata si bapaknya ini dulu selalu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Nah, jatuh ke hati anak-anaknya. Bapaknya sakit,
nggak bisa ngasihin apa-apa, perusahaan dan warisan sudah dibagikan, satu pun anaknya nggak mau masuk. Lalu gimana dong? Ada kosan tuh, pinggiran kota, 700.000 sebulan. Seminggu sekali pembantu kita jenguk. Salah satu pembantu yang jenguk udah nyaris busuk 7 hari. Air kencing menggenang, sampah berantakan, namanya orang tua sakit hidup sendirian. Dan demi Allah, yang membunuh orang tua itu bukan tua, bukan masa tua atau sakit, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Ada yang hilang. Maksudnya kalau memang semua definisi nikmat itu adalah tadi, kenapa orang yang udah punya itu semua masih gak bahagia juga? Pas mendengar itu saya masih gak percaya. Saya pengen cari ada gak beredar judi yang masih kaya sampai akhir hidupnya. Saya ke kasino-kasino yang lebih besar, saya tanya ke karyawan yang paling tua, karyawan yang paling sepuh, ini pendirinya kemana? Oh, udah mati HIV AIDS. Yang itu kemana? Akan dikhianatin anak istri yang minggat sama laki-laki lain, sekarang agak gila. Terus itu sebelahnya ada kasino juga, kan dia dikhianatin anak buahnya, sekarang di dalam penjara. Ada nggak sih yang sampai sekarang masih kaya? Ada sih yang itu tuh masih kaya tuh sampai akhir hidupnya, rumahnya gede di belakang kasinonya, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada happy ending. Tapi memang karena dia judi sih memang ya. Tapi ya sudah, akhirnya yang sedang menjalani pengen berhenti, yang sudah menjalani tidak ada happy ending. Sedangkan saya kesana karena kata mereka dan kata saya itu tuh sumber kebahagiaan. Pas saya pulang ke Indo, saya coba dibalik polanya. Ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurusin duit. Nyari duit atau kerja atau ngurusin usaha. Saya pengen cek mati nggak saya, Pak. Karena selama di Thailand kan ngejarnya apapun yang saya suka. Tapi ternyata gak bahagia juga. Saya cuek ngaji, beres satu kajian, ada kajian lagi nggak? Oh jam 9 beres, jam 10-nya ada lagi di masjid itu. Ikutin, ada waktu sisa baru ke arah duit. Ternyata ini gue dunianya tetap ngejar-ngejar. Datang ke sini diajakin ngaji, diperlakukan dengan hormat, nungguin WC tadi lama, itu orang gak keluar-keluar dari tadi. Ditunjukin sama bapak ada WC yang khusus. Diperlakukan spesial, diperlakukan ini. Ya Allah, mungkin kalau kenal aku Dennis yang dulu, boro-boro diajakin ngaji di sini, diajakin main judi mungkin yang lain. Tapi ya, dan saya nyari kalau yang udah kami dapat semua di sana adalah gak bisa ngasih kebahagiaan. Saya tanya ngobrol sama mereka, siapa dong yang bahagia tanpa alasan? Dia jawab orang ateis. Dia jawab kayak gini, ya orang yang kayak gitu mah cuma orang-orang yang suci yang dekat dengan Tuhannya. Tunggu dulu, kan ada yang kayak gitu ya? Dia ngomong kayak gitu ya? Dia bilang, siapa ya? Gue bingung sama pertanyaan lu. Ya, tapi ya juga sih, kita selama ini dugem, kita selama ini apa gak bahagia-bahagia juga. Mungkin itu orang suci kali bro, yang dekat dengan Tuhannya. Dulu di dalam agama kan dulu saya sekolah TK sampai SMA sekolah Nasrani. Udah gitu kuliah, ada gitu baru memang kenal Islamnya ya memang agak telat gitu ya. Baru belajar agama, baru pulang dari Thailand 2017 baru mulai ngedalamin. Tapi kan memang kita tahu di dalam tatanan pembagian peran sebagai manusia itu ada orang yang katanya peran-peran itu sebagai nabi. Siapa nabi itu? Ketika dilihatin perjalanan hidupnya berat semua, sekedar lelah mendakwahi umatnya dicaplok ikan paus. Nabi Yunus, kita pernah berbuat dosa kayak gimana lagi dicakar kucing juga enggak gitu ya. Tapi kok mereka tetap nggak nyalahin siapa-siapa, tetap baik, tetap mikirin umatnya, tetap kenapa mereka kayak begitu ya baiknya. Dan mereka tidak pernah diceritakan berkeluh kesah, bersedih, stres dan menyesal telah jadi nabi. Enggak, diceritakan orang-orang yang terpilih dan selalu jadi paling bahagia. Loh, nanti bisa jadi selama ini kita ngejar bahagia, tapi definisi bahagia kita yang salah. Nah, ternyata terbukti orang-orang yang telah mengejar apa yang Allah suka, bukan yang dirinya suka, itu lebih tenang hidupnya, lebih legowo, lebih peluk. Makanya saya berkesimpulan, bahagia itu sesederhana apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kitanya aja belum pengen ngejar Allah, kitanya aja bahagianya masih sekedar urusan dunianya, kitanya aja bahagianya karena kita emang belum pengen ke surga. Padahal kepahitan gak ada yang disia-siakan, gugurin dosa tambah dekat ke surga. Jadi udah jauh lebih enak sekarang. Ya udah. Begitu katanya, jangan ngejar ayam capek, taruh makanan nanti ayamnya datang tutup selesai. Jangan ngejar kupu-kupu, capek dia bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Tanam bunga yang indah, bahkan nanti kupu-kupunya datang. Nggak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD juga datang. Ya. Tapi gitu kan, daripada kita berbuat itu, layakkan diri kita di hadapan
pemilik segala-galanya, nanti Allah yang mudahkan segala-galanya datang. Dikejar malah sama dunia. Allah bisa udah bisa jawab tanya. Jadi, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau riba itu nggak kelihatan dosanya, tapi itu dosa seperti kita memakan daging. Oh iya, surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, kita sebenarnya pengen menghindari itu riba, tapi kadang kita dalam pekerjaan itu kita nggak pengen riba, tapi teman kita ada di situ. Mungkin si ibu pengen resign. Iya. Jadi gimana menyikapinya gitu ya? Dan menghindarinya ke mana? Baik, istilah ya itu jangan gibah. Gibah itu seperti makan bangkainya saudara kita sendiri. Itu ada di surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 ya. Istilah ada 3 bahkan ya. Jangan berprasangka buruk ya, ba'dhan itu, atau wala tajassus, jangan cari-cari keburukan orang, di scroll sampai bawah, ini belangnya mana di orang, cari di IG ya. Udah gitu ada yang ketiga ya, jangan itu membicarakan keburukan orang lain. Standar gibah itu apa? Kalau orangnya tahu dia nggak suka, sederhana. Tapi kan kenyataan kok, justru kenyataan makanya gibah. Karena kalau misalnya bukan kenyataan namanya fitnah ya. Dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan ya. Makanya cara menghindarinya kalau dari sudut pandang akalnya kita pikir apa yang kita dapat selain hawa nafsu dan jiwa julid kita yang terpuaskan setelah kita gibah ya, gak ada manfaat iya kan. Dan perasaan bersama kan yang wanita itu kadang-kadang dia gak gibah dengan mulut, tapi kadang bisa nunjuk orang pakai mulutnya bisa gitu ya. Nanti hati ditampol malah itu balik lagi ya. Udah jangan ya. Gimana menghindarinya ya? Izin sih silakan. Bentar ya dipanggil dulu ke atas. Bentar ya mau ke toilet dulu, nongkrong itu atau demi menjaga ya. Walaupun nanti di dalam Islam ada gibah yang diizinkan. Contoh dipanggil menjadi saksi di pengadilan. Benar tidak dia mencuri? Gak mau, saya gak mau bocorin aib orang lain. Gak gitu konsepnya. Ya, kalau emang dia nyuri, lo ngelihat gak? Ini masalahnya orang minta haknya nih untuk dikembalikan. Ya silakan sampaikan, iya saya melihat dia mencuri. Ya ini kan di pengadilan gitu ya. Jadi kayak gitu silakan. Atau misalkan kita pernah ditipu sama orang, si penipu itu ngedeketin teman kita dengan modus yang sama. Pas orangnya penipunya udah pergi, datengin teman kita. Kenapa tadi gimana dia gini-gini ya, dia janji ini itu ya. Itu boleh disampaikan. Pengalaman saya dulu akhirnya malah seperti ini. Ya. Jadi itu. Bahkan di situ pun kita masih bisa jaga dengan tidak menyebutkan nama siapapun. Ya. Karena emang yang menjadi menjurus itu nanti adalah ketika kita fokus ke perbuatan, ke kejadian, atau fokus ke individu. Karena kalau fokus ke individu, tahu gak sih itu? Dia kan begini. Oh iya tuh, dulu dia begini terus tuh emang orangnya tuh. Iya, yang pantesan dia gak disukai orang ya. Dia begitu sih. Jadi fokusnya ke orang. Tapi kalau misalnya kita berbicara, suatu ketika ada koruptor, dia di penjara lalu bertobat. Siapa koruptornya? Gak tahu kan? Udah, karena berusaha ngambil ibrohnya doang. Kadang kalau emang kayak lagi di pengadilan, atau kayak lagi di mana, atau lagi sedang mengajari, ya. Dulu ada raja yang dia begitu zolim, lalu dia dihukum oleh Tuhannya, dibenci oleh masyarakatnya. Gak tahu rajanya siapa, lagi dongeng ke anak-anak, karena pengen fokusnya jadi ibroh, jadi kebaikan. Sudah, itu emang jadi pengecualian ya. Nah tinggal nanti kalau misalnya kita udah jelas-jelas itu mah udah bahasannya yang memang jelas gibah, ya udah memang ahsannya kan tahu, ya udah jauhin dulu, jangan ikut mendengar, apain dulu kayak ya. Ya paling banter kita gimana? Gak asik lah sekarang cerita ke dia. Ya, dulu kan paling semangat dia kalau udah gibahin orang, sekarang udah enggak. Ya udah hijrah namanya juga. Paling dibikin dia jadi nggak mau ngobrol lagi sama kita. Ya alhamdulillah agak selamat. Ya biar gimana? Memang berteman itu dengan siapa saja. Tapi mengambil teladan, mendengar nasihat ya memang harus pilih-pilih. Kalau emang dengan dia isinya cuma omongan orang doang terus ya gimana tuh? Ya, kecuali kita yang bisa dakwahi. Tapi karena kita sepantaran jadi kita nggak bisa dakwahin, lu kan bukan atasan gua. Makanya memang ya, ketika jadi jabatan atau jadi atasan atau lebih populer dan lain-lain, ya jadikan alat itu untuk bisa berdakwah. Karena jadi lebih didengar, sisanya udahlah jaga aja.
Kalau misalnya benar-benar nggak bisa menghindar, kita dikunciin, dikempuk dalam, pokoknya kamu harus di sini dengerin kami gibah, misalkan sampai dipaksa kayak gitu ya. Istighfar lah tuh ya. Udah, astagfirullah. Allah bisa. Ya, semoga dijaga dari lisan-lisan berjudi dan ya. Allah bisa. Baik, saya kira cukup ya. Sebelumnya karena waktu sudah 16. Kita bisa selanjutnya. Baik, izin tutup sempurnakan dengan doa ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi rumah sakit ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Dekatkan kami dengan segala hal yang membuat kami diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang bekerja di sini ya Allah, telah menjadi wasilah untuk kesehatan orang lain, kesembuhan orang lain. Berikan balasan terbaik untuk mereka semua ya Allah. Jadikan setiap kali perbuatan mereka jadi amal soleh yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah, berkahi rezeki yang kami dapat di sini, berkahi pergaulan yang kami temui di sini, berkahi setiap hari perbuatan kami, pekerjaan kami datang setiap hari dari pagi hingga selesai menuntut pekerjaan, menuntut kegiatan yang baik. Jadikan itu semua sesuatu yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berikan balasan terbaik ya Allah bagi semua yang telah berjuang di rumah sakit ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, hafiz hamidullah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali kita ucapkan terima kasih Baik, ya. Semoga bermanfaat bisa